Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desy Rahmayanti, mahasiswi Universitas Madura, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Slamet Aryadi selaku DPR RI fraksi Partai Amanat Nasional Dapil Jatim 11 Madura. Jumlah kasus positif corona di Indonesia semakin hari semakin bertambah. Ada pasien yang dinyatakan negatif akhirnya sembuh dan ada juga yang dinyatakan meninggal dunia. Pada data hari Selasa 16 Juni 2020 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, jumlah kasus positif corona di Indonesia sebesar 40.400 orang. Setelah diterapkannya tahap 1 new normal, kasus positif corona di Indonesia bertambah sebanyak 1.106 orang. 580 dinyatakan sembuh. Sementara total kesembuhan, jumlah kasus positif corona di Indonesia sebanyak 15.703 orang. Sehingga total kematian bertambah 33 orang dan total akumulatif pasien yang dinyatakan meninggal dunia sebanyak 2.231 orang. Apakah new normal tepat sasaran? Padahal kasus ini tidak ada penurunan. Sedangkan saran negara untuk menerapkan new normal harus kurang lebih 50% ada penurunan kasus, penurunan jumlah orang yang meninggal dunia, penurunan jumlah orang yang dinyatakan positif, dan kenaikan jumlah orang yang dinyatakan sembuh. Pemerintah meminta masyarakat untuk berdamai dengan COVID-19. Pemerintah mempunyai banyak pertimbangan karena melihat dampak sosial ekonomi setelah diterapkannya PSBB di sejumlah daerah. Tatanan kehidupan baru adalah keniscayaan, tidak bisa ditolak. Kita harus menyesuaikan diri dengan gaya hidup baru yang sadar protokol kesehatan untuk menunjang produktivitas ekonomi, seperti apa yang dipertegas oleh Bapak Jokowi. Sedangkan menurut Bapak Wiko Adisasmito selaku Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mengatakan perubahan perilaku dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Jika new normal menjadi pilihan sambil menunggu vaksin COVID-19, maka kolaborasi dari semua pihak menjadi syarat wajib. Tidak hanya pemerintah, melainkan masyarakat juga. Jika tidak ada kolaborasi, maka kasus COVID-19 semakin meningkat, seperti yang diprediksi oleh para ahli kesehatan. Agar terbangunnya kolaborasi ini, pemerintah selaku aktor utama wajib komitmen untuk menjalani perannya. Langkah-langkah dan rencana patut untuk dilakukan. Sementara, masyarakat harus sadar protokol kesehatan sebagaimana yang sudah ditetapkan. Sebenarnya new normal dengan disiplin terhadap protokol kesehatan seperti rajin mencuci tangan, selalu menggunakan hand sanitizer, dan selalu menggunakan masker tentunya sangat baik untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun tidak ada COVID, penyakit menular lainnya juga bisa teratasi, contohnya seperti TBC. Namun, di lapangan new normal sangat tumpang tindih dikarenakan yang terjangkit sangat tinggi, sedangkan pemerintah selaku pemangku kebijakan kurang. Di dalam pandemi ini, kaum muda memiliki kapasitas dan kesempatan untuk menciptakan lingkungan dan menyesuaikan diri di dalam situasi apapun, termasuk menerapkan pola hidup baru untuk menghindari dampak buruk dari COVID-19 secara berkelanjutan. Sebagai generasi muda yang memiliki kecerdasan, ketangguhan, serta jejaring sosial yang berbasis teknologi yang mampu menyuarakan tentang pola hidup baru. Penggunaan media sosial di kalangan milenial dianggap lebih efektif. Sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan harus lebih menarik dan lebih jelas, agar masyarakat awam lebih mengenali dan memahami virus ini. Anak muda ikut berkontribusi dalam menyebarkan informasi positif melalui media sosial, dan masyarakat lebih semangat pada saat di rumah saja. Berbicara pendidikan menghadapi new normal menjadi sektor terakhir yang dibuka dalam fase new normal, dikarenakan Kemendikbud beranggapan kesehatan dan keselamatan pendidik, tenaga pendidik, dan keluarga merupakan prioritas utama dalam menetapkan pembelajaran. Pemerintah seharusnya melakukan pengawasan di lapangan secara langsung karena banyak sekolah yang belum siap untuk menghadapi masa new normal ini. Berdasarkan kurva untuk zona merah,
Zona kuning, zona orange ditetapkan untuk melakukan pembelajaran dari rumah saja. Dan untuk zona hijau diperkenankan untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka dengan syarat disiplin terhadap protokol kesehatan. Pembelajaran dari rumah untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Sampai kapan peserta didik dan pendidik harus berjauhan? Pembelajaran secara teknologi ini terbentur dengan berbagai kendala. Masalah yang bervariasi seperti beberapa pendidik yang gaptek terhadap komputer dan Android-nya, dan beberapa peserta didik yang tidak mampu untuk membeli kuota internet, dan lain sebagainya. Dan para pelajar, kita harus tetap semangat belajar meskipun banyak aturan dan batasan. Belajar tidak hanya di sekolah, tetap semangat belajar dari rumah karena pendidikan merupakan salah satu kunci untuk Indonesia yang lebih baik. Tetap semangat. Nyagara, nyarah arang sarang, macekeh, matura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.